Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya, di sini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita bahas sekarang adalah tentang barisan dan deret aritmetika. Pembahasan pertama yaitu barisan aritmetika dan pembahasan kedua yaitu deret aritmetika. Barisan dan deret di sini adalah dua istilah yang berbeda. Bagaimana perbedaannya? Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, barisan aritmetika. Pengertian barisan aritmetika. Sekarang perhatikan contoh barisan berikut. Ini adalah contoh barisan aritmetika ya. Ada U1, ada U2, U3, U4, U5. Berarti ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima. Di mana suku pertamanya adalah 8. Suku pertamanya 1, suku keduanya 8. Suku ketiganya 15, suku keempatnya 22, suku kelimanya 29. Nah, dari 1 ke 8 ini ditambah 7. Dari 8 ke 15 ditambah 7. Dari 15 ke 22 ditambah 7. Ternyata di sini dari suku pertama ke suku kedua ini selanjutnya ini mempunyai beda 7. Ya. Bedanya adalah 7. Dengan kata lain beda positif. Sekarang perhatikan barisan yang kedua. Di sini juga terdiri dari 5 buah suku, di mana suku pertamanya 30, suku keduanya 24. Kalau kita lihat barisannya menurun ya, dari 30 ke 24, 24 ke 18. Nah, ternyata dari 30 ke 24 dikurang 10, dikurang 10, dikurang 10. Nah, di sini bisa kita lihat bedanya negatif 10. Nah, dari mana angka 7 ini? Tentunya dari 8 kurang 1, atau dari 15 kurang 8, atau dari 22 kurang 15, atau dari 29 kurang 22. Dari mana negatif 10 ini? Bisa kita lihat 24 kurang 30, 18 kurang 24, atau 12 kurang 18. Artinya, suku selanjutnya dikurangi suku sebelumnya. Itulah caranya untuk mendapatkan beda. Nah, ternyata dari kedua contoh barisan aritmetika tersebut terlihat setiap dua suku yang berurutan memiliki beda yang sama. Ya, ini jelas ya kelihatannya ya. Ini bedanya 7, 7, 7, 7. Bedanya negatif 10, negatif 10, negatif 10. Yang barisan pertama, yaitu yang ini. Nah, yang ini memiliki beda 7. Dan barisan kedua memiliki beda negatif 10. Oke, bedanya negatif 10. Ini bedanya 7. Nah, secara umum bisa kita lihat bahwa untuk mendapatkan rumus suku Kn dari suatu barisan aritmetika, rumusnya adalah ini. Misalnya begini. Ada suatu barisan katakanlah 3, kemudian 1, 3, kemudian 5, 7, 9, dan seterusnya. Ini adalah barisan aritmetika. Maaf, untuk keterangannya bisa mungkin saya tuliskan di sini supaya jelas. Ini adalah suku Kn. UN ya. UN adalah suku Kn. UN suku Kn. A-nya adalah suku pertama. A adalah suku pertama. A suku pertama. Dan B adalah beda. Nah, itu keterangannya. Berarti dari sini 1, 3, 5, 7, 9. Kalau barisannya seperti ini,
Berarti bedanya berapa? Beda. Nah, untuk mendapatkan beda, perhatikan. Beda adalah UN dikurangi UN kurang 1. Maksudnya, 5 suku ketiga dikurangi suku ke-2. Suku ke-4 dikurangi suku ke-3. Atau suku ke-5 dikurangi suku ke-3. Artinya, setelahnya dikurangi sebelumnya. Begitu ya. Tapi harus yang berurutan. Berarti 9 kurang 7 bisa, 7 kurang 5 bisa, 5 kurang 3 bisa, 3 kurang 1 bisa. Terserah mau pilih yang mana. Coba saya pakai 3 kurang 1. Itulah bedanya. Ini rumusnya ya. Suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Nah, kalau A-nya berapa ini? A di sini adalah suku pertama. Berarti A-nya adalah suku pertama mana? Ya, 1 ya. Jadi bedanya 2, suku pertamanya 1. Nah, sekarang kalau saya tanyakan berapa suku ke-75 misalnya. Suku ke-75. Kan tidak mungkin kita daftarkan sebanyak 75 barisan, sebanyak 75 bilangan, sehingga kita dapatkan suku ke-75. Nah, inilah gunanya rumus suku ke N, yaitu UN sama dengan suku pertama ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, untuk mendapatkan suku ke-75, suku ke-75 ya, berarti gunakan saja rumus ini, di mana UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 beda. Nah, berarti untuk mendapatkan suku ke-75, ganti saja N-nya dengan 75. A-nya berapa? Yaitu 1. Tambah, kita ganti N-nya dengan 75, berarti 76. 75 kurang 1. 76 dikali beda. Bedanya berapa? 2. Nah, ini kurung artinya kali ya. 76 kali 2. Kita kerjakan dulu yang kali. Satunya tetap di luar. 76 dikali 2 berarti 153. Maaf, 152. 152. Sehingga hasilnya adalah 1 tambah 152, 153. Oke. Berarti suku ke-75 yaitu 153. Ya, kalau memang tidak percaya, silakan didaftarkan bilangannya. Masih ada lagi 11, masih ada lagi 13, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya suku ke-75 yaitu 153. Nah, inilah gunanya rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Jadi, harus diperhatikan bahwa kita telusuri dulu barisan ini termasuk barisan aritmetika atau tidak. Kalau termasuk barisan aritmetika, langsung kita pakai rumus suku ke N-nya. Cirinya tadi untuk barisan aritmetika adalah dia memiliki beda. Artinya setiap suku yang berurutan, bedanya tetap. Misalnya di sini bedanya 2, kalau di sini bedanya 5, atau bedanya 7, itu bukan barisan aritmetika. Misalnya barisannya seperti ini. 1, 7, 6 misalnya. Kemudian 11 misalnya. Kemudian 3. Dari 1 ke 7 tambah 6. Dari 7 ke 6 kurang 1. Dari 6 ke 11 tambah 5. Nah, ini kan bukan barisan aritmetika. Karena bedanya tidak sama. Sehingga rumus untuk mencari suku ke N-nya itu tidak bisa digunakan. Ini hanya bisa digunakan pada saat kita bertemu dengan barisan aritmetika. Oke. Nah, bedanya ini sudah tahu rumusnya, yaitu UN dikurangi UN kurang 1. Yaitu suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya, tentunya yang berurutan. Nah, ini ada suku tengah. Nah, suku tengah ini hanya bisa diaplikasikan
pada barisan berhingga ya. Ini kan barisan tak berhingga, masih ada dan seterusnya. Tidak berhenti barisannya. Sehingga kita tidak bisa menentukan rumus tengahnya mana. Tapi rumus tengah hanya bisa digunakan pada saat barisannya berhingga dan banyaknya ganjil. Kalau genap juga tidak bisa kita gunakan. Misalnya barisannya 1, 3, 5, sampai 7 saja. Ini juga tidak bisa digunakan suku tengahnya. Karena tengahnya pas-pas di sini. Berarti ini hanya bisa digunakan pada saat ganjil saja ya. Berarti kalau barisannya di sini, gimana bagus? Nah, di sini. Misalnya barisannya 1, 3, 5, 7, 9. Ini kan ganjil. UT adalah setengah ditambah U1 ditambah UN. UN di sini adalah yang terakhir ya. Berarti suku tengah adalah 1/2 kali U pertama adalah 1. Barisan pertama yaitu 1. Tambah suku terakhir. UN-nya yaitu 9. Nah, 1 ditambah 9 berapa? 10. 10 bagi 2. Nah, 10 kali 1/2 sama dengan 10/2. 10/2 yaitu 5. Berarti suku tengahnya adalah 5. Seandainya barisannya seperti ini. Ya, pas ya. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut pada deret. Apa bedanya antara barisan dan deret? Nah, kalau barisan seperti ini. Barisan misalnya 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, tapi kalau deret 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah seterusnya. Nah, itu deret diantarai dengan tanda tambah. Kalau barisan diantarai dengan tanda koma. Oke, dipahami ya? Nah, untuk deret biasanya yang ditanyakan bukan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 dan seterusnya. Tapi biasanya ditanyakan berapa jumlah, misalnya 3 suku pertama. Kalau ditanyakan berapa jumlah 3 suku pertama, berarti ini saja yang dijumlahkan. Ya. Kalau ditanyakan berapa jumlah 7 suku pertama, ditanyakan 4 suku pertama. Berarti dari suku pertama sampai suku keempat saja. Dipahami ya? Tidak langsung dijumlahkan semuanya. Kalau ditanyakan berapa jumlah 2 suku pertama, berarti mulai dari suku pertama sampai suku kedua. Artinya, mulainya dari suku pertama saja. Nah, itu bisa ya. Sekarang rumus deret yaitu ini. Sn. Sn itu sama dengan N/2 dikali A tambah UN, atau Sn juga bisa N/2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali beda. Dua-duanya bisa dipakai dan hasilnya akan sama. Sn adalah jumlah N suku pertama. Ini tadi yang saya maksudkan. Jadi kalau N-nya saya ganti menjadi 4 misalnya. Kalau saya ganti jadi 4, berarti kalau barisannya seperti ini, ya dijumlahkan yang mana? Yaitu yang ini. 4 suku pertama. Oke, dipahami ya? N adalah banyak suku, A adalah suku pertama, B adalah beda. Nah, untuk yang ini, UN-nya adalah suku terakhir. Suku terakhir, atau dengan kata lain di sini supaya jelas, suku KN ya. Suku KN. Jadi kalau saya tanyakan berapa jumlah 4 suku pertama, berarti UN-nya adalah yang keempat. Atau suku terakhir ya. Bisa pakai ini, bisa pakai ini. Dan simbolnya adalah SN, yaitu jumlah. Mungkin alangkah bagusnya saya beri contoh.
tapi hafal dulu rumusnya. Oke, contohnya seperti apa? Nah, ini. Setiap minggu Dina menyimpan uang di laci pada titik. Pada minggu pertama Dina menyimpan Rp500, minggu kedua Rp700, minggu ketiga 900, minggu keempat 1100. Begitu seterusnya. Setiap minggu bertambah Rp200. Tentukan besar uang yang disimpan Dina pada minggu ke-20. Nah, jadi ceritanya, Pak, kita jawab ya. Bagian A dulu. Suku pertamanya yaitu pada minggu pertama Rp500. Ya, ini U1. Suku keduanya, ya, minggu kedua berarti 700. Ini suku kedua. Minggu ketiganya 900. Ya, minggu keempatnya 1100. Dan seterusnya. Ternyata kalau kita lihat bedanya berapa? Bedanya itu 200. Sudah juga dijelaskan dalam soal. Bahwa beda sama dengan 700 kurang 200 kurang 500. Sama dengan 200. Yang ditanyakan untuk bagian A, minggu ke-20. Minggu pertama yang ini, minggu kedua ini, minggu ketiga. Yang ditanyakan minggu ke-20. Berarti yang ditanyakan adalah U20. Nah, perhatikan rumus suku UN tadi. Bahwa UN itu rumusnya adalah A tambah N kurang 1 kali beda. Nah, karena yang ditanyakan adalah suku ke-20, ganti saja N-nya dengan 20. U20 sama dengan A-nya berapa? Suku pertamanya 500. Nah, ini U1 sama saja dengan A ya. Karena U1 ini adalah suku pertama. A juga suku pertama. Ini. A, suku pertama, yaitu 500. Tambah. N-nya sangat 20, berarti 20 dikurangi 1, 19. 19 dikali bedanya 200. Nah, berarti 500 tambah 19 kali 200. 19 kali 2 yaitu 38. 38 tambah 02 berarti 3.800. 3.800 ditambah Rp500 yaitu 4.300. 4.300 ya. Nah, inilah suku ke-20 atau kalau di soal minggu ke-20. Jadi sini jawabannya adalah sama dengan 4.300. Tentunya jangan langsung tulis 4.300 ya, tetapi tetap disertakan dengan caranya seperti ini. Untuk menjawab soal esai. Dalam menjawab soal esai, biasakan menyertakan dengan dengan jalannya seperti ini. Nah, untuk bagian B, coba kita jawab bagian B. Saya rasa ini adik-adik sudah pahami. Nah, bagian B saya hapus. Kita tulis ulang yang diketahui tadi adalah suku pertamanya yaitu A-nya sama dengan
Rp500. Bedanya yaitu Rp200. Tentukan jumlah uang yang disimpan Dina setelah 36 minggu. Berarti jumlahnya setelah 36. Coba kita tuliskan barisannya dulu. Berarti yang pertama, suku pertamanya 500, suku keduanya 700, suku ketiganya 900. Ini 1100 dan seterusnya. Pertanyaannya, ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Pertanyaannya, berapa jumlahnya setelah sampai pada minggu ke-36? Nah, di sini ada minggu ke-36-nya. Berapa jumlahnya sampai minggu ke-36? Itu yang ditanyakan. Perhatikan bahwa rumusnya adalah S36 itu atau Sn sama dengan, kita pakai saja rumus yang kedua, yaitu N per 2 ditambah 2A tambah N kurang 1 beda. Kenapa kita tidak pakai rumus yang pertama? Nah, kalau kita pakai rumus yang pertama ini, kita harus tahu dulu berapa UN-nya atau suku terakhirnya. Dengan kata lain, kita harus cari suku ke-36-nya. Tapi kalau kita pakai rumus yang kedua ini, kita tidak perlu cari suku ke-36-nya. Kita hanya butuh berapa suku pertamanya dan berapa berapa bedanya. Nah, berarti makanya saya pakai rumus yang kedua saja. Berarti ini sama dengan N-nya yaitu, saya ganti dengan 36 karena yang ditanyakan adalah jumlah 36, jumlah setelah 36 minggu, berarti S36. N-nya saya ganti 36, berarti 36 per 2 dikali 2 dikali, ini titik kali ya, 2 dikali 500 tambah 36 dikurangi 1 karena N-nya 36 berarti 35. 35 dikali bedanya 500. Nah, tutup kurung. Inilah yang harus dicari. Oke, saya sambung di sini karena tidak cukup ruang. Berarti sama dengan 36 dibagi 2 berapa? 18 kali 2 kali 500 1000 tambah 35 dikali 5 berapa itu? 35 dikali 5 5 kali 5 25, 5 ingat 2, 3 kali 5 15, 17, 175 tambah 2 nolnya, 175 tambah 2 nolnya berarti 17.500. Nah, berarti sama dengan 18 kali 100 tambah, maaf ini 2 kali 500 bukan 100 ya tapi 1000. Oke, berarti 1000 tambah 17.500, berarti kita kerjakan dulu di dalam kurung ya. 18.500. 18 kali 18.500. 185 kali 18 berapa itu? 185 dikali 18. 8 kali 5 0 ingat 4. 8 kali 8 3 64 68. 8 ingat 6. Ini 14. 1 kali 5 5. 1 kali 8 8. 1 kali 1 1. Berarti 0. 8 tambah 5 13 3. Ingat 1.
12, 13, 3, ingat 1, 3. Berarti 3.330 sama dengan 3.330. Itu kalau 18 kali 185, tapi ada nolnya 2. Tambah saja nolnya 2. Nah, berarti pada saat setelah 36 minggu, tabungan Dina itu ternyata menjadi 333.000. Oke, nanti hitung ulang ya, apakah perhitungan ini sudah benar atau tidak. Karena tadi ini saya hitung manual saja. Ya, sampai di sini dulu untuk barisan aritmetika. Nanti kita lanjutkan lagi untuk barisan dan deret geometri. Kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan pada kolom komentar di bawah video ini.